Allah itu mengatakan iyam saskallahu bidurin fala kashifalahu ilahu. Jadi kalau Allah tuh mau kehendak, dalam kehendak negatif, artinya negatif itu bagi kita hambanya ya. Negatif itu yang tidak menguntungkan, kemana gitu. Allah menghendaki kita sakit, Allah menghendaki kita bangkrut, Allah menghendaki kita celaka dan lain sebagainya. Itu kehendak Allah, tidak ada yang bisa menghalang-halangi. Makanya pemahamannya, kita itu tidak boleh berpikiran jelek ya, atau memikirkan merendahkan diri sendiri sampai mati keinginan. Ada kekhawatiran, ada orang yang trauma keagamaan terus rasanya takut, itu penyakit. Jadi sebisa apapun kita harus berpikir positif, merencanakan yang positif ya, sesuai dengan kapasitas dan kemampuan. Jadi tidak boleh takut gagal, tidak boleh takut. Seperti tadi saya ikhtiar mengobati itu karena kehendak Allah lain, makanya obat apapun tidak akan bereaksi gitu. Tapi ikhtiar ini tetap dilakukan. Kayak begini itu masih perasaan kecewa masih muncul. Nah, agama kita itu sebenarnya untuk mengendalikan kekecewaan itu, karena kita tidak memiliki apapun. Jadi saya merasa sudah tidak bisa berbuat apa. Doa ya, segala doa sudah disampaikan. Terus kesempatan saya memang pas mempelajari ayat itu ketika Allah iyam saskallahu bidurin. Jadi ketika Allah menetapkan kejelekan itu, Allah menampakkan dzatiyahnya, kalimat Allah. Artinya Allah itu benci pada kegagalan sebenarnya. Kalau kita itu pada melaknat orang lain, mendoakan jelek orang itu, Allah benci. Tapi ketika kita wa iyam saska bi khairin, itu Allah tidak menampakkan dirinya. Langsung wa iyam saska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah mampu mengubah, mewujudkan keinginanmu apapun. Jadi kita tidak usah mengukur diri kita mimpi yang besar gitu. Tapi diikhtiarkan sesuai kapasitas dan kemampuan sehingga tidak membebani kehidupan. Jadi Allah mampu mewujudkan apapun yang menjadi keinginan, hanya dengan sifatnya, tidak dengan dzatiyahnya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi kalau yang bahaya, yang negatif, Allah menampakkan diri saking tidak senangnya gitu, kepada hal yang negatif. Maka itu ketika kita melihat orang lain dalam pikiran kita jelek, kita tidak usah terpengaruh oleh kejelekan mereka. Artinya terpengaruh apa? Terus kita komentar. Mengomentari kelakuan orang lain itu berarti kita terpengaruh. Jadi, kalau toh kita berbuat baik, tetap berbuat baik dengan atas diri sendiri, tidak usah dibandingkan dengan kejelekan orang lain. Jadi benar ayat-ayat Allah itu sekedar 6.600 ayat yang tertulis. Tapi ayat kauniyah yang tidak tertulis yang terjadi dalam kehidupan kita itu sangat banyak dan kita bisa membaca masing-masing. Makanya sebenarnya di dalam beragama itu yang paling penting harus dipelajari. Bukan belajar ilmu qiraah, bukan belajar ilmu fikih. Itu yang paling penting sebenarnya. Jadi yang paling penting dalam kehidupan bermasyarakat adalah iman dan tata krama atau akhlakul karimah itu. Dengan akhlakul karimah orang kan bisa mengembangkan ilmu pengetahuan. Makanya di dalam Islam masih kecil diajari di musola, ya itu cukup baca Quran, ketauhidan dan lain sebagainya. Nanti gede itu sekolahnya ya sekolah keterampilan, skill. Makanya di pondok pesantren itu lembaga yang memang dirancang oleh para kiai dulu itu bukan untuk status, bukan untuk gaya-gaya jadi kiai, bukan. Tapi untuk membimbing umat itu akhlakul karimah dan keterampilan keduniaan.